Halo, selamat pagi para peserta didik kelas 10. Kembali lagi dengan saya, Ibu Cita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari fungsi linier dan fungsi kuadrat. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menjelaskan suatu fungsi linier dan fungsi kuadrat. Yang kedua, menentukan daerah asal atau domain, daerah kawan atau kodomain, dan daerah hasil atau range dari suatu fungsi linier dan fungsi kuadrat. Kemudian yang terakhir, menggambarkan fungsi kuadrat dan fungsi linier. Oke, kita ke fungsi linier. Fungsi linier ini sudah kalian pelajari saat SMP. Oke, saya ulangi lagi. Misal, saya meminta kalian untuk menggambar fungsi linier 2x plus 3y sama dengan 6. Nah, untuk memudahkan kalian, kita buat tabel terlebih dahulu. Oke, x di sebelah kiri dan y di tengah, kemudian yang sebelah kanan adalah koordinatnya x, y. Kita tahu bahwa fungsi linier itu berupa garis lurus, maka diperlukan minimal 2 titik kita tentukan terlebih dahulu. Nah, cara menentukan 2 titik itu adalah dengan membuat tabel terlebih dahulu, kemudian kita memisahkan salah satu x atau y-nya. Nah, di sini Bu Cita akan memisahkan x-nya dengan 0. Artinya, yang ada variabel x-nya kita ganti dengan 0. Oke, sehingga persamaan menjadi 3y sama dengan 6. Maka y kita peroleh 6 dibagi 3, yaitu 2. Oke, sehingga koordinatnya menjadi 0,2, di mana x-nya 0, y-nya 2. Nah, selanjutnya, sekarang kita memisahkan y sama dengan 0. Oke, maka kita tutup yang ini, atau jika dikalikan 0 hasilnya 0. Maka kita memiliki persamaan 2x sama dengan 6. Maka kita peroleh x sama dengan 6 dibagi 2, yaitu 3. Sehingga diperoleh koordinat yang kedua adalah 3,0. Nah, mudah ya. Oke, selanjutnya kita akan menggambarkan kedua koordinat ini pada kartesius atau pada sumbu salib. Ingat, yang mendatar itu sumbu x, yang menurun itu adalah sumbu y. 0,2. Kita selalu beranjak dari titik 0,0. 0,2 atau x-nya 0. Kalau x-nya 0, berarti dia tidak melakukan gerakan baik ke kanan ataupun ke kiri. Maka dia tetap di 0,0. Lalu y-nya 2. Maka kita akan melakukan gerakan ke atas 2 langkah. Kenapa ke atas? Karena positif. Positif 2, berarti dia bergerak ke atas banyak 2 langkah. Nah, maka di sini adalah koordinat 0,2. Oke, selanjutnya kita akan menggambarkan koordinat 3,0. X-nya 3. Kita beranjak dari 0,0. Kalau x-nya 3, berarti kita melangkah ke kanan sebanyak 3 langkah. Kemudian y-nya 0. Nah, 1, 2, 3. Y-nya 0, berarti dia tidak melakukan gerakan ke atas ataupun ke bawah. Maka dia akan tetap di sini, ya. Nah, ini adalah koordinat 3,0. Lalu, kemudian ambillah penggaris, kita hubungkan antara titik 0,2 dengan 3,0. Nah, seperti ini. Ini adalah gambar untuk fungsi linier 2x plus 3y sama dengan 6. Nah, 0,2 ini adalah titik potong pada sumbu y, di mana x-nya 0. Nah, ini x-nya 0 ya. Nah, jika kita ganti x-nya sama dengan 0, maka y-nya 2. Kemudian yang 3,0 ini adalah
titik potong terhadap sumbu X, di mana Y-nya sama dengan 0. Nah, ketika kita ganti Y-nya dengan 0 di sini tadi, maka kita peroleh X-nya adalah 3. Oke, seperti itu cara menggambar fungsi linear. Oke, saya harap kamu paham ya. Baik, sedikit mengingat kita mengenai menentukan gradien. Gradien itu dilambangkan dengan M atau disebut kemiringan garis. Nah, kita akan menentukan gradien dari gambar. Saya pakai contoh gambar yang tadi saja ya, yang 2x plus 3y sama dengan 6. Nah, kita akan menentukan gradien dari gambar ini. Nah, 2x plus 3y sama dengan 6 tadi sudah saya gambarkan bahwa gambarnya seperti ini. Nah, ya. Nah, kita tahu bahwa gradien itu rumusnya adalah y per x. Nah, jika dari gambar, kita buatlah sebuah segitiga. Nah, dari sini kita akan melihat ada segitiga ini ya. Nah, ini segitiga siku-siku di 0,0 ya. Nah, ini adalah segitiga. Kemudian kita lihat bahwa dari 2 ke 0 ini jaraknya adalah 2. Nah, ini disebut Y. Kemudian kita tarik atau kita lihat dari 0 sampai 3 itu jaraknya 3. Maka gradien adalah Y per X. Kita ganti Y-nya dengan 2, kemudian kita ganti X-nya dengan 3. Gitu. Nah, lihat lagi bahwa garis yang berwarna biru itu arahnya ke kiri. Nah, maka dia akan bernilai negatif 2/3. Kalau arahnya ke kanan berarti dia positif. Nah, karena dia arahnya ke kiri, maka ini bernilai negatif. Oke, itu cara menentukan gradien dari gambar. Kemudian yang selanjutnya kita akan menentukan gradien dari persamaan implisit, di mana persamaannya adalah AX plus BY sama dengan C. Saya pakai gambar yang tadi saja. Oke, ini adalah gambar dari 2x plus 3y sama dengan 6. Nah, untuk persamaan yang demikian berarti kita tidak mencari dari gambar, tapi dari persamaan. Itu bisa kita peroleh dari M sama dengan negatif A dibagi B. Nah, untuk 2x plus 3y sama dengan 6, kita tahu bahwa A-nya adalah 2 dari sini, kemudian B-nya adalah 3. Nah, kemudian kita masukkan saja ke rumus M sama dengan negatif A dibagi B. Oke, A-nya diganti 2, B-nya diganti 3. Maka gradiennya juga sama, yaitu M sama dengan negatif 2/3. Baik, itu dari persamaan implisit. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan gradien dari persamaan eksplisit, di mana persamaannya Y sama dengan MX plus C. Pakai gambar yang tadi saja. Oke. Nah, M adalah gradien. Di sini M artinya gradien ya. Nah, dari persamaan 2x plus 3y sama dengan 6, kita buat ke dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Maka, nah ini, kita pindahkan 2x ke kanan sehingga menjadi negatif. Ingat, kemudian kita akan menentukan Y saja. Berarti 3 ini akan kita pindah ke kanan. Nah, karena di sebelah kiri itu bentuknya perkalian, maka ketika kamu pindah ke kanan menjadi pembagian, sehingga menjadi minus 2x plus 6/3. Kemudian kita pecah satu persatu sehingga menjadi negatif 2/3 X. Nah, ini juga plus 6 dibagi 3 menjadi 2. Kita lihat bahwa ini hasilnya sudah dalam bentuk Y sama dengan
mx plus c. Nah, kita tahu bahwa m adalah gradien atau koefisien x. Nah, di sini koefisien x-nya siapa? Yaitu negatif 2/3. Maka negatif 2/3 itu adalah gradien. Sehingga gradiennya adalah negatif 2/3. Nah, itu tadi cara menentukan gradien dari satu gambar. Kemudian kedua, persamaan implisit. Kemudian yang ketiga, persamaan eksplisit. Begitu? Ingat ya materi SMP? Baik, selanjutnya kita akan menuju ke fungsi kuadrat. Oke. Fungsi kuadrat. Suatu fungsi f(x) disebut fungsi kuadrat apabila fungsi itu ditentukan oleh f dalam kurung x atau y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a tidak sama dengan 0, kemudian b dan c adalah bilangan konstan, dan grafiknya berupa parabola. Oke, bentuk yang sederhana dulu, memiliki persamaan fx atau y sama dengan ax kuadrat, di mana a-nya 1, b-nya dan c bernilai 0. Ya, di sini b dan c-nya bernilai 0. Maka fungsi kuadrat ini memiliki ciri-ciri: 1. Kurva berupa parabola terbuka ke atas, kemudian kurva melalui koordinat titik pusat 0,0 dan sumbu simetrisnya x sama dengan 0. Nah, seperti ini. Ini adalah parabola terbuka ke atas, di mana persamaannya adalah y sama dengan x kuadrat. Ya, y sama dengan x kuadrat. Nah, untuk persamaan parabola ini atau fungsi kuadrat ini, untuk fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat ini memiliki a sama dengan 1. Loh, kok bisa, Bu? Ya, a itu adalah koefisien x kuadrat. Kalau tidak ditulis, maka di sini a-nya bernilai 1. Jika tidak ditulis, maka di sini a-nya bernilai 1. Kemudian b dan c-nya bernilai 0. Oke, ini kurva berupa parabola terbuka ke atas, koordinat titik pusatnya adalah 0,0, dan ini adalah sumbu simetrisnya, x sama dengan 0. Kemudian y sama dengan negatif a x kuadrat, di mana a-nya negatif 1, b dan c-nya bernilai 0. Maka fungsi kuadrat tersebut memiliki ciri kurva berupa parabola terbuka ke bawah, kemudian kurva melalui koordinat titik pusat 0,0, dan terakhir sumbu simetrisnya x sama dengan 0. Hampir sama, hanya dia parabola terbuka ke bawah. Nah, seperti ini. Dan ini memiliki fungsi kuadrat y sama dengan min x kuadrat. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini a-nya bernilai negatif 1, b-nya 0, c-nya juga 0. Parabola terbuka ke bawah melalui koordinat titik pusat 0,0 dan sumbu simetrisnya x sama dengan 0. Baik, pahami? Baik, selanjutnya kita akan menuju fungsi kuadrat di mana b dan c-nya tidak sama dengan 0. Bentuk ax kuadrat plus bx plus c. Maka fungsi kuadrat tersebut memiliki ciri: 1. Kurva berupa parabola terbuka ke atas jika a lebih dari 0. Yang kedua, kurva berupa parabola terbuka ke bawah jika a kurang dari 0. 3. Nilai diskriminan atau d sama dengan b kuadrat min 4ac. Oke, di sini ada beberapa kemungkinan jika d-nya lebih dari 0,
D-nya sama dengan 0 atau D-nya kurang dari 0. Untuk baris yang pertama, jika D-nya lebih dari 0 dan A-nya lebih dari 0, maka kurva parabola terbuka ke atas dan memotong sumbu X di 2 titik. Di sini ya. Kemudian untuk D sama dengan 0 dan A-nya lebih dari 0, maka kurva parabola terbuka ke atas dan memotong sumbu X di 1 titik. Dan jika D-nya kurang dari 0 dan A-nya lebih dari 0, maka kurva parabola terbuka ke atas dan tidak menyentuh sumbu X. Nah, untuk D kurang dari 0 dan A-nya lebih dari 0, maka disebut juga definite positif, yaitu fungsi selalu bernilai positif untuk setiap X atau grafik seluruhnya di atas sumbu X. Lalu, kemungkinan baris yang kedua, di mana D-nya lebih dari 0 dan A-nya kurang dari 0, maka parabola terbuka ke bawah dan memotong sumbu X di 2 titik. Lalu, jika D sama dengan 0 dan A-nya kurang dari 0, maka kurva parabola terbuka ke bawah dan memotong sumbu X di 1 titik. Dan yang terakhir, jika D-nya kurang dari 0 dan A-nya kurang dari 0, maka parabola terbuka ke bawah di mana kurvanya tidak akan menyentuh sumbu X atau disebut definite negatif. Definite negatif adalah fungsi selalu bernilai negatif untuk setiap X atau grafik seluruhnya di bawah sumbu X. Nah, begitu kemungkinan-kemungkinannya. Lalu yang keempat, titik balik atau titik puncak kita rumuskan X, Y sama dengan negatif B per 2A, negatif D per 4A. Lalu sumbu simetris, kita tinggal melihat X pada titik balik atau titik puncak. Yang keenam, nilai ekstrim kita lihat Y-nya pada titik balik atau titik puncak. Titik potong pada sumbu X, yaitu Y sama dengan 0, maka akan didapatkan dua koordinat, yaitu X1,0 dan X2,0. Selanjutnya, titik potong pada sumbu Y atau X sama dengan 0, maka kita akan memperoleh satu titik, yaitu 0, C. Lebih jelasnya kita ke contoh soal 1. Gambarlah fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Kita peroleh koefisien x kuadrat adalah 1, maka itu disebut A. Kemudian koefisien x itu negatif 4, maka kita tulis itu adalah B. Dan yang tanpa koefisien atau berdiri sendiri adalah 3, kita sebut C. A positif 1, maka kita ketahui bahwa kemungkinan parabolanya terbuka ke atas. Nilai diskriminan atau D sama dengan B kuadrat min 4 AC, di mana B-nya negatif 4 dan A-nya 1, C-nya 3. Maka kita tinggal mensubstitusi. D-nya diganti negatif 4, A-nya diganti 1, dan C-nya 3. Negatif 4 kuadrat adalah 16 dikurangi 12. 16 kurangi 12, maka kita peroleh D sama dengan 4. Maka kita akan memperoleh kemungkinan karena D-nya sama dengan 4, maka D lebih dari 0. Dan karena A-nya lebih dari 1, maka kemungkinan nanti gambarnya akan berupa seperti ini. Parabola terbuka ke atas dan memotong sumbu X di 2 titik.
Selanjutnya kita akan menentukan titik balik atau puncak, yang mana rumusnya adalah X, Y adalah min B per 2A, min D per 4A. Nah, kita tinggal substitusi saja angka-angkanya. B-nya kita ganti dengan minus 4, A-nya kita ganti dengan positif 1. Dan untuk D kita ganti 4 dan A 1. Hati-hati untuk tanda negatif. Lalu, ini negatif ketemu negatif, maka menjadi positif 4. 2 kali 1, 2. Lalu yang Y, 4 per 4 kali 1, 4. Lalu kita sederhanakan. 4 dibagi 2 menjadi 2. Negatif 4 dibagi 4 menjadi min 1. Maka, titik balik adalah 2, min 1. Karena dia terbuka ke atas, maka titik balik ini dinamakan titik balik minimum atau titik puncak, yaitu 2, min 1. Nah, selanjutnya untuk mempermudah menggambar grafik parabola, kita buat tabel. Nah, di sini 2,1 saya letakkan di tengah-tengah. 2,1 saya letakkan di tengah-tengah, kemudian 3 ke kiri, 3 ke kanan, supaya nanti gambarnya bagus berupa parabola. Nah, karena di tengah-tengah angka 2, maka kita akan menentukan angka ke kiri dan angka ke kanan. Untuk angka ke kiri kita sesuaikan dengan garis bilangan. Sebelum 2 adalah 1, kemudian 0, lalu min 1. Lalu untuk sebelah kanan angka 2, 3, 4, dan 5. Jadi berurutan dari 2. 3 ke kanan, 3 ke kiri. Selanjutnya, sumbu simetris. Sumbu simetris kita hanya tinggal melihat dari X dari titik balik atau puncak. Di sini X-nya bernilai 2, maka sumbu simetrisnya bernilai X sama dengan 2. Nah, di sini saya beri gambar warna biru putus-putus untuk menunjukkan bahwa X sama dengan 2 itu adalah sumbu simetris. Artinya, sumbu simetris itu adalah cermin. Maka, 2 ini saya letakkan di tengah-tengah sebagai cerminnya. Oke, selanjutnya kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu X, di mana Y-nya sama dengan 0. Maka kita akan memperoleh dua titik koordinat yang baru, yaitu X1,0 dan X2,0. Nah, di sini kita akan menentukan X1 dan X2-nya. Nah, karena titik potong terhadap sumbu X, Y sama dengan 0, maka kita akan mengganti si Y dengan 0. Untuk di sini, Y-nya di sebelah mana, Bu? Nah, Fx itu disebut juga dengan Y. Maka kita bisa mengganti Y di sini atau Fx di sini dengan 0. Jadi, 0 sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Lalu kita balik, supaya kita bisa dengan mudah memfaktorkan persamaan kuadrat. Nah, dengan demikian kita akan memfaktorkan ruas kiri. Masih ingatkah kalian? Jika dikalikan itu 3, jika dijumlahkan itu minus 4. Nah, minus 3 dan minus 1. Jika dikalikan hasilnya positif 3, dan jika dijumlahkan negatif 3 dengan negatif 1, minus 4. Sehingga kita peroleh X sama dengan 3 atau X sama dengan 1. Jadi masing-masing ini dibuat sama dengan 0. Maka X sama dengan 3 atau X sama dengan 1 itu disebut pembuat 0 fungsi f. Nah, karena di sini titik potong pada sumbu X
Y sama dengan 0 adalah X1,0 dan X2,0, maka si 1 ini kita bisa sebut adalah X1 dan 3 ini kita bisa sebut X2. Yang paling kecil taruhlah di depan. Sehingga titik potong pada sumbu X adalah 1,0 dan 3,0. Jadi X1-nya di sini kita ganti dengan 1, X2-nya kita ganti dengan 3. Jadi diurutkan dari yang kecil dulu. Oke, nah 1,0 berarti X-nya 1, Y-nya 0. Nah, kita bisa menuliskan di dalam tabel ini. X-nya 1, maka Y-nya 0. Kemudian untuk koordinat 3,0, X-nya 3 dan Y-nya 0. Nah, sama-sama cerminnya kan? Ya, lalu selanjutnya kita akan menentukan titik potong pada sumbu X, di mana X-nya sama dengan 0. Maka kita akan memperoleh koordinat 0, C. Nah, ini X-nya semua diganti dengan 0. Sehingga di sini ketika X kuadrat maka menjadi 0 kuadrat min 4 kali 0 plus 3. Sehingga Y-nya 3. Maka kita akan menemukan titik potong pada sumbu Y adalah 0,3. Dan kita lihat pada tabel, X-nya 0, maka Y-nya di sini 3. Maka kita bisa mengisikan di sini dengan angka 3. Nah, 3 ini kita cerminkan dengan 4, sehingga 4 juga akan bernilai 3. Karena ada sumbu simetris X sama dengan 2. Lalu yang terakhir kalian tinggal menentukan salah satu saja, mau X sama dengan min 1 atau X sama dengan 5. Nanti Y-nya akan sama. Nah, di sini saya ambil contoh X-nya sama dengan 5. Jadi saya pakai X sama dengan 5. Dan 5 ini kita masukkan ke F dalam kurung X sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Sehingga kita peroleh 25 kurangi 20 ditambah 3, 8. Maka koordinatnya adalah 5,8. Sehingga kita bisa mengisikan di sini ketika X-nya 5, maka di sini Y-nya 8. Karena ini pencerminan terhadap X sama dengan 2, maka min 1 di sini, Y-nya juga bernilai 8. Lalu, koordinat-koordinat pada tabel ini kita akan gambarkan ke koordinat kartesius. Oke, nah ini ya. Yang atas itu adalah X atau domain daerah asal, dan yang bawah itu range, itu daerah hasilnya. Oke, kita gambarkan pada diagram kartesius, sehingga kamu nanti akan membuat X-nya paling tinggi adalah 5, paling kecil min 1. Kemudian untuk Y-nya paling tinggi adalah 8, paling rendah itu adalah min 1. Min 1 ke bawah, 8 ke atas ya. Nah, saya gambarkan seperti ini. Jadi untuk X ke kiri saya cukup sampai min 1. Untuk X ke kanan saya cukup sampai angka 6. Kemudian untuk Y ke atas 9. Kemudian untuk X ke bawah saya cukup saja sampai min 1. Dan ini sumbu X yang mendatar, ini sumbu Y. Nah, kita masukkan satu-satu. Min 1,8 koordinatnya di sini, 0,3 di sini. Kemudian 1,0 titik potong terhadap sumbu X, 2,-1 di sini. Ini adalah titik puncak. Kemudian 3,0 di sini, dia akan memotong sumbu X, lalu 4,3, dan yang terakhir 5,8.
Nah, kita bisa lihat bahwa gambar berupa parabola terbuka ke atas. Nah, di sini 2,-1 itu disebut titik balik minimum atau puncak. Kemudian, nah ini namanya adalah sumbu simetris. X sama dengan 2. Sehingga kamu bisa melihat bahwa jarak dari 0,3 ke cermin itu 2 langkah. Begitu juga jarak dari 4,3 dari cermin itu juga 2 langkah. Ini juga sama 3 langkah. Ini juga sama 3 langkah. Oke. Selanjutnya di sini ada 1,0 dan 3,0. Ini adalah titik potong terhadap sumbu X. Ya, kurva ini akan memotong sumbu X di 1,0 dan 3,0 sesuai dengan kemungkinan di awal kita tadi ya. Kemudian di sini 0,3 adalah titik potong terhadap sumbu Y. Nah, jadi grafik ini memotong sumbu Y di 0,3. Nah, ini adalah bentuk fungsi kuadrat di mana A-nya sama dengan 1. B dan C-nya tidak sama dengan 0. Bisa dipahami? Kemudian saya beri contoh selanjutnya untuk fx sama dengan 4x min 3x min x kuadrat. Nah, bisa kita lihat bahwa di contoh 2, A-nya koefisien x kuadrat adalah min 1. Walau tidak ditulis di sini, ini A-nya bernilai negatif 1. Ini ada negatifnya ya. Kemudian B-nya adalah koefisien X, negatif 3, dan C-nya adalah 4. Nah, bisa kita lihat bahwa A-nya sama dengan 1, berarti nanti parabola terbuka ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai D atau diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita substitusi saja B, A dan C ke rumus ini, sehingga diperoleh minus 3 kuadrat min 4 dalam kurung min 1 kali 4. Jadi 9 dijumlahkan dengan 16 menjadi D sama dengan 25. Nah, ada kemungkinan lagi D sama dengan 25. D sama dengan 25 berarti dia D-nya lebih dari 0. Tapi di sini A-nya kurang dari 0. Maka dia akan berupa parabola terbuka ke bawah dan dia akan melalui 2 titik. Ya, melalui 2 titik pada sumbu X. Selanjutnya kita akan menentukan titik balik atau titik puncak. Rumusnya masih sama seperti tadi. Lalu kita substitusi B, A, D ke sini, sehingga diperoleh di sini minus 3, min lagi per 2 kali min 1, min 25 dari sini per 4 kali A, yaitu min 1. Kita sederhanakan, ini min ketemu min, jadi positif. Tapi ingat di sini ada negatif, jadi ini tetap negatif 3/2. Lalu yang bawah, ini min ketemu min, jadi di sini untuk Y bernilai positif. 25 dibagi 4, 6, 1/4. Maka titiknya disebut titik balik maksimum karena terbuka ke bawah. Atau titik puncak ya, ini negatif 3/2,6, 1/4. Nah, sama seperti tadi, karena ini adalah titik puncak atau titik balik, maka titik ini saya letakkan di tabel di tengah-tengah. Nah, di sini saya membuat 7 koordinat, maka dia diletakkan di tengah-tengah sini. Ini min 3/2, ketika X-nya min 3/2, maka Y-nya 6/4. Nah, lalu kita mendaftar seperti tadi, ke kiri 3,
bilangan, ke kanan 3 bilangan. 3/2 itu sama saja dengan 1/2 ya. Jadi kalau min 1/2, maka di sini paling dekat -2, -3, -4. Lalu ke kanan juga sama, ya -1, 0, dan 1. Selanjutnya, kita akan menentukan sumbu simetris. Sumbu simetris, kita hanya tinggal melihat X-nya pada titik balik. Maka sumbu simetrisnya adalah X sama dengan -3/2. Lalu, nilai ekstrimnya kita melihat nilai Y pada titik balik. Oke, selanjutnya kita akan menuju pada titik potong pada sumbu X, yaitu Y sama dengan 0. Kita peroleh dua koordinat X1,0 dan X2,0. Nah, Fx tadi sudah saya jelaskan, dia adalah Y ya. Maka di sini Y-nya kita ganti dengan 0, sehingga menjadi 0 sama dengan 4 min 3X min X kuadrat. Nah, kemudian kita faktorkan. Nah, sehingga kita peroleh X-nya sama dengan -4 atau X sama dengan 1. Jadi nanti 4 plus X dibuat sama dengan 0, 1 min X dibuat sama dengan 0. Sedemikian hingga X-nya kita peroleh X1 -4 atau X sama dengan 1. Bingung? Jika kalian bingung, saya beri kemungkinan yang lain. Nah, karena di sini X kuadratnya bernilai negatif, nah, atau saya tulis terbalik seperti ini, boleh kan? Jadi negatif X kuadrat min 3X plus 4 sama dengan 0. Ya, supaya bentuknya sama dengan yang contoh soal 1. Nah, kemudian kita keluarkan minusnya, sehingga di dalam kurung menjadi X kuadrat plus 3X min 4 sama dengan 0. Nah, jika bentuknya seperti ini, mudah ya. Jika dikalikan -4, jika dijumlah positif 3. Berarti 4 dan negatif 1 ya. Oke, 4 positif, lalu satunya bernilai negatif. Jika kita kalikan 4 dengan -1 itu negatif 4. Jika kita jumlahkan 4 dengan -1, 3. Seperti ini. Lalu kita buat nilai pembuat 0. Min dalam kurung X plus 4 sama dengan 0. Nah, ini kita buka kurung dulu, jadi minus X min 4 sama dengan 0. Maka kita peroleh X sama dengan negatif 4. Lalu yang ini, X min 1 sama dengan 0. Kita peroleh X sama dengan 1. Tinggal pindah ruang saja ya. Nah, sama kan dengan yang awal tadi? Oke, di sini hati-hati ada tanda negatif ya, nak. Maka, X sama dengan negatif 4 atau X sama dengan 1 disebut pembuat 0 fungsi F. Atau kita sebut ini adalah titik potong pada sumbu X adalah negatif 4,0 dan 1,0. Nah, kita balik lagi ke tabel. Negatif 4, di sini ada domainnya ya, negatif 4. Maka diperoleh Y-nya 0, maka kita bisa menuliskan di sini 0. Nah, lalu 1 paling pojok itu juga memiliki nilai Y yang sama, yaitu 0. Oke, kemudian kita akan menentukan titik potong pada sumbu Y, di mana X-nya sama dengan 0. Baik, berarti yang ada X-nya kita ganti semua dengan 0. Sehingga menjadi, ingat di sini Fx itu sama saja dengan Y, maka di sini bisa kita tulis Y sama dengan 4 dikurangi 3 kali 0 kurangi 0 kuadrat. Nah, ini semuanya hasilnya 0, maka Y-nya sama dengan 4. Maka kita peroleh titik potong pada sumbu Y adalah 0,4. Oke, kita kembali lagi ke tabel. Jika X-nya 0, maka Y-nya 4. Maka kita bisa menuliskan di sini
Y-nya 4. Nah, kemudian karena tadi kita memiliki sumbu simetris X sama dengan 3/2, maka untuk nilai X sama dengan -3 juga akan bernilai 4 untuk Y-nya ya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal menentukan satu titik lagi saja ya. Kalian tinggal pilih -2 atau -1. Nah, saya pakai -1. -1 ini kita masukkan ke fx sama dengan 4 min 3x min x kuadrat. Oke. X-nya diganti -1 sehingga menjadi 4 dikurangi 3 kali -1 dikurangi -1 pangkat 2. Sehingga diperoleh 4, ini jadi positif 3, ini -1 kuadrat jadi positif 1, ya. Hati-hati di sini di dalam kurung, negatif 1 kali negatif 1 jadi positif 1. Nah, ini minnya dari sini ya, minnya dari sini. Hati-hati, sehingga hasilnya adalah 7 kurangi 1 yaitu 6. Maka koordinatnya adalah negatif 1,6. Nah, kita lihat lagi di tabel, -1 itu bernilai 6 untuk Y-nya. Nah, karena ini pencerminan, maka di sini untuk nilai X sama dengan 2, nilainya juga 6. Nah, sama kan? Nah, oke, selanjutnya kita akan menuju ke gambar grafiknya. Oke, ini tabelnya saya pindahkan di sini. Ya. Kemudian kita gambar titik-titik ini pada koordinat kartesius. Nah, oke, seperti ini. Yang mendatar adalah sumbu X, yang menurun itu adalah sumbu Y. Nah, bisa kita lihat, ini domainnya atau nilai X. Yang atas itu nilai X atau domain, daerah asal, kemudian yang bawah itu adalah range, daerah hasil. Nah, setelah kita gambarkan, sudah terlihat bahwa itu adalah parabola terbuka ke bawah. Nah, kemudian di sini minus 1,5,6,25 atau minus 3/2,6 itu adalah titik balik maksimum atau titik puncak. Ya. Kemudian garis yang putus-putus warna merah ini adalah sumbu simetris atau X sama dengan negatif 3/2. Nah, ini adalah cerminnya. Sehingga kita bisa lihat ini jarak koordinat negatif 2,6 itu jarak dari cermin yang warna merah itu setengah langkah. Begitu juga dengan negatif 1,6. Jaraknya hanya setengah langkah. Untuk 0,4 jaraknya 1,5. Untuk negatif 3,4 juga jaraknya 1,5. Nah, paham ya? Sumbu simetris. Kemudian selanjutnya negatif 4,0 dan 1,0 itu adalah titik potong terhadap sumbu X. Lalu 0,4 itu adalah titik potong terhadap sumbu Y. Oke. Mudah bukan? Nah, itu mengenai fungsi kuadrat. Nah, saya rasa cukup sekian materi kita pada pagi hari ini. Sangat mudah jika kamu mengikuti sesuai dengan langkah-langkahnya. Namun, jika kamu butuh penjelasan atau ada pertanyaan, kamu bisa menghubungi saya di nomor WhatsApp yang tertera di sini atau bisa kirim melalui email saya di sini. Oke, bangunlah relasi sebanyak-banyaknya dengan ketulusan hati. Oke, jika ada pertanyaan silahkan bertanya dengan saya. Oke, cukup sekian perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Shalom.